penuh. Yuk tes masuk 12 orang lagi. Bang Jago. Walah tuh, mesti punya cowok. Walah.
Yuk teman-teman, udah bisa dimulai. Kawil, pimpin doa dulu dong. Halo, Kawil, ada di sana? Suaraku masuk nggak sih? Masuk. Sorry. Tadi di mute. Aku pikir nggak masuk. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang udah mau ikut tentir hari ini ya. Untuk mengawali kegiatan tentir hari ini, baiknya dimulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Ya, silakan Kak Fani. Gimana? Jadi teman-teman hari ini kita tentir AKL. Konsepnya ini kayak diskusi aja, tapi diawali dengan review materi dulu. Tentor kita hari ini ada etik sama FAWAS. Nanti FAWAS bantu-bantuin. Terus abis itu kita bahas soal dari bukunya Bu Iin ya. Jadi langsung aja, etik silahkan. Oke, aku izin share screen ya. Suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, udah kelihatan kan? Udah. Nah, jadi pertama kan kita review materi dulu. Aku mau nge-review yang ada di RPS aja. Nah, di pertemuan pertama kita bakal ada pengertian kombinasi bisnis, terus habis itu ada konsep akuntansinya, langsung aja ya. Jadi kombinasi bisnis tuh yang kayak yang kita tahu, jadi kayak penggabungan bisnis, ya kan, buat memperoleh pengendalian. Nah, terus konsep akuntansinya gimana? Pada intinya, pada saat kita mengakuisisi itu, kita bakal nyatetnya sesuai nilai wajarnya, gitu kan. Nah, terus khususnya kombinasi bisnis yang kita pelajari di AKL kali ini tuh merger. Merger itu dalam artian satu perusahaannya yang diakuisisi itu bakal bubar gitu. Jadi makanya kita kemarin kan ngelakuin semua aset sama liabilitasnya sama kalau ada goodwill atau ada gainnya gitu. Nah, terus sekarang di RPS itu kita pakainya metodenya purchase atau pembelian. Kayak kemarin yang kita udah kerjain di latihan soal Bu Iin itu, jadi kalau sisanya itu, jadi kalau aku sendiri sih ya, pertama kan kita ngejurnal, nanti dia di bawah. Jadi nanti kalau ada sisa positif itu goodwill, kalau sisa negatif berarti gain on bargain purchase. Terus goodwill itu rumusnya biaya akuisisi atau yang kita keluarin dikurangi jumlah aset netonya gitu. Pakai nilai wajar, jangan lupa. Terus kalau ada biaya-biaya, yang pertama biaya langsung tuh kayak biaya hukum, biaya akuntansi dan sebagainya kayak gitu. Nah, dia masuknya investment expense. Nah, kalau biaya penerbitan saham seperti yang kita tahu berarti dia mengurangi additional paid in capital atau share premium. Jadi dia didebitin gitu. Nah, terus kalau ada biaya penerbitan hutang, dia juga bakal nambah diskon atau mengurangi premium. Nah, maksudnya gimana? Ini tuh kayak yang kemarin soal kita latihan di bukunya Bu Iin. Kan kemarin kan diskon.
Nah, makanya bonds payable-nya tuh di debit waktu ada penerbitan surat hutang gitu. Kalau bonds payable-nya di debit, otomatis nilai bonds payable itu berkurang kan. Kalau berkurang berarti tambah sedikit, berarti diskonnya tambah gede gitu. Itu contohnya. Terus jurnalnya tuh nanti dibagi jadi 3. Pertama, jurnal perolehan kepemilikan. Jadi apa aja sih yang kita keluarin biar kita dapat investasi itu. Langsung aja, misal ini kita ngeluarin cash 400 juta, tulis di kreditnya. Terus kita ngeluarin buat beli saham gitu. Parnya berapa gitu. Misal 500 juta totalnya. Terus selisih par sama fair value-nya dimasukin ke additional paid-in capital atau share premium. Jadi kalau menurut aku sendiri pakainya mana, APIC, additional paid-in capital atau share premium, menurut aku bebas. Karena di bukunya Bu In kan dua-duanya juga pernah dipakai gitu. Nah, terus kalau yang kayak soal kemarin, yang tugas TM1 itu, kan di awal tuh udah diketahui di neracanya dia kalau ada share premium. Jadi aku memutuskan buat pakai share premium, kayak gitu. Terus pencatatan biayanya sama kayak tadi, ada investment expense, share premium, sama cash-nya. Gitu. Terus pengalokasian yang ketiga, pengalokasian nilai investasi. Jadi kita catat aja tuh semua akun, aset, sama liabilitas yang ada di perusahaan yang kita akuisisi sebesar nilai wajarnya. Sesuaiin aja saldo normalnya gitu. Jadi cash, di debit dan sebagainya gitu kan. Terus yang kredit ya kredit kayak account payable, notes payable kayak gitu. Nah, jangan lupa kita juga ngekredit investment kita. Nih. Jadi kan judulnya tadi pengalokasian nilai investasi. Berarti kita balik dong. Tadi kan investasi kita di debit. Makanya sekarang investasi kita di kredit gitu. Nah, terus sisanya tadi kalau positif dia masuknya goodwill di debit karena saldo normal goodwill juga di debit kan. Nah, kalau negatif dia masuknya gain on bargain purchase, nanti bakal di kredit, saldo normalnya juga di kredit. Kayak gitu. Dari situ dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya, Etik. Ya. Kalau misalkan kayak accumulated gitu, itu kayak gimana? Accumulated depreciation. Kan biasanya di soal nggak selalu net equipment atau net apa gitu kan. Kan bisa aja belum net. Itu misalkan ada akumulasinya itu gimana? Ditulis nggak? Kalau menurut aku, boleh ditulis. Tapi tetap ditulis di saldo normalnya, yaitu di kredit. Nah, kalau misal langsung tulis pakai netnya aja, kayaknya nggak apa-apa deh. Kemarin, kalau nggak salah dengar, Bu In tuh juga bilang, kalau biasanya yang diketahui itu netnya gitu. Oh, berarti nanti langsung dikurangi aja ke saldo equipment-nya gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Nggak masalah. Pokoknya ada keterangannya gitu. Maksudnya ada perhitungannya kan pasti gitu. Disertain aja. Oke. Kalau menurut aku gitu. Yang lain juga boleh berpendapat loh. Oke, lanjut atau ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, lanjut aja dulu. Mungkin di akhir nanti. Yang kedua itu, kita ini udah masuk ke materi TM2, perlakuan pembelian saham. Nah, kemarin kan kita udah tahu kalau pembelian saham tuh ada yang kurang dari 20%, 20-50%, terus lebih dari 50%, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak di AKM. Kalau 20%, kurang dari 20%, dia nggak punya pengaruh. Terus, metodenya pakai metode cost. Dia bisa berupa trading securities atau available for sale securities gitu. Jadi kalau trading tuh kita benar-benar mau ngejual itu kan. Nah, kalau available for sale tuh yang kita di awal tuh nggak bilang itu mau ngejual gitu loh, tapi nanti bisa jadi dijual gitu. Kalau trading kan benar-benar emang buat dijual belikan gitu.
Terus kalau lebih dari 20-50% itu punya pengaruh, dia metode ekuitas. Terus kalau lebih dari 50 itu yang pakai konsolidasi, tapi kita belum pelajarin. Jadi menurut aku di sini kita fokusnya ke yang kurang dari 20 sama yang 20 sampai 50. Nah, 20-nya ini kan di tengah-tengah gitu kan. Kemarin juga ada yang nanya. Menurut aku kuncinya ada di sini sih. Seharusnya kalau dia 20%, dia ada bilang gitu, dia punya pengaruh apa enggak. Kalau dia nggak punya pengaruh, berarti dia pakainya metode cost. Kalau dia punya pengaruh, dia pakainya metode equity, kayak gitu. Terus, entitas asosiasi kemarin juga udah dibahas ya. Tuh. Nah, ini intinya aja sih. Jadi, di RPS itu kita disuruh mengidentifikasi selisih nilai atau excess value, terus mengamortisasi itu sama melakukan akuisisi interim dengan metode ekuitas. Nah, pertama kita hitung dulu excess value-nya tuh berapa, kelebihan nilai itu berapa. Jadi, itu rumusnya ini yang imbalan yang kita keluarkan dikurangin book value aset yang kita peroleh. Gitu. Itu excess value-nya. Nah, terus buat pengalokasiannya, jadi kan kayak yang kemarin, pasti ada perbedaan, ada beberapa perbedaan book value sama fair value di beberapa aset gitu kan. Nah, buat pengalokasiannya, rumusnya itu fair value dikurangi book value dikalikan persen kepemilikannya. Gitu. Terus habis itu tinggal kita ngejurnal-jurnal aja. Sebenarnya jurnalnya tuh sama aja sih, kayak jurnal mendapatkan investasinya, berarti investment pada cash gitu misal. Terus jurnal kita dapetin laba, jurnal kita dapetin dividen, itu sama aja kayak yang kemarin, yang AKM juga. Terus sekarang ada transfer aset antara investor dan investi. Jadi kalau aku, ini kan ada dua, downstream sama upstream. Kalau aku ngelogikain, investor tuh kedudukannya di atasnya investi. Jadi coba dibayangin investornya di atas, investinya di bawah gitu. Nah, jadi kalau investor ngejual ke investi, kan dia panahnya ke bawah tuh. Berarti dia downstream. Nah, karena sumbernya dari investor, berarti dia transaksinya hulu, kayak gitu. Nah, jika ada barang yang belum terjual, maka kita akan mengeliminasi profit dari barang yang belum terjual tersebut, kayak kemarin. Soalnya barang itu tuh milik kita gitu. Jadi semuanya kan milik kita, emang benar-benar pure milik kita. Jadi ya kita harus mengeliminasi yang belum kejual itu semuanya. Gitu. Nah kalau upstream, tadi kan investinya di bawah, investornya di atas. Dari investi dari bawah ke atas, berarti dia upstream. Nah sumbernya dari bawah, dari si investi, berarti dia transaksi hilir, kayak gitu. Nah, kalau ada barang yang belum terjual, maka kita mengeliminasi cukup sebesar persentase kepemilikan kita. Karena apa? Karena sebenarnya yang belum dapat profit kan si investi kita. Dan kita tuh cuman berapa persen dari kepemilikannya kan cuma berapa persen gitu kan. Nah, kita akuin aja persen kepemilikan kita gitu. Kalau yang tadi downstream kan emang semuanya milik kita. Jadi kita akuin semuanya gitu. Terus interim acquisition tuh intinya dia tuh belinya nggak di awal waktu, nggak di tanggal 1 Januari. Nah, jadi kita harus teliti aja, caranya sama aja sih, terus diproporsiin. Tergantung bulannya berapa gitu. Ada yang mau tanyain? Ya, kalau teman-teman cukup jelas gimana? Nggak, aku bilang ada yang nanya, nggak bebas aja nanya gitu, santai. Iya nggak apa-apa. Aku mau nanya dong, yang sebelum absen apa ya? Apa? Bentar ya. Downstream ya, tolong jelasin lagi dong. Halo.
Iya, halo. Tadi kurang jelas gimana? Boleh diulangi? Boleh nanya yang downstream nggak? Boleh Iya, dijelasin boleh. lagi nggak? Oke. Jadi bayangin dulu nih, investor tuh atas, kalau invest itu bawah. Kenapa aku bayanginnya kayak gitu? Karena investor ini kan ngasih duit gitu kan ya ke investi. Otomatis secara kedudukan dia punya uang lebih gitu. Makanya dia posisinya di atas gitu. Nah, terus kalau si investor ini jual ke investi, kan berarti dari atas ke bawah tuh. Berarti panahnya ke bawah. Kalau ke bawah dia namanya downstream gitu. Ini ngelogikain ini aja sih biar bisa ngapalin oh upstream downstream itu kayak gimana sih gitu. Nah, terus sumbernya yang ngejual tadi kan si investor. Dia tuh makanya disebut transaksi hulu karena sumbernya dari atas tadi. Nah, terus kalau misal ada barang dari investor tadi yang belum terjual, nah kita eliminasi profitnya. Maksudnya eliminasi profitnya, kita kurangin lagi tuh profitnya. Kan di awal kita tuh kan ini kan dapat laba dari si investi, ya kan? Dapat laba, kita nyatetnya berarti investment in S pada income from S gitu kan. Nah, karena ada barang kita yang belum terjual, yang kita titipin ke investi tadi, makanya kita eliminasi tuh. Nanti jurnalnya dibalik, income-nya dikurangin. Jadi income-nya di debit, income from S pada investment from S gitu. Dan kita nilainya berapa tuh? Nilainya tuh semuanya sebesar berapa tadi yang belum terjual? Sebesar untung yang belum terjual itu berapa kita eliminasi. Kenapa gitu? Karena ya emang itu seluruhnya barang milik kita gitu. Jadi kita eliminasi. Karena kita kan pemilik 100% dari barang itu gitu. Nah, terus kalau downstream-nya berarti kebalikannya. Kan berarti dari investi ke investor, dari bawah ke atas. Berarti panahnya ke atas, dia upstream. Terus sumbernya yang ngejual itu si investi, barangnya dari investi, makanya dia namanya transaksi hilir. Gitu. Apa namanya? Terus kalau misal ada barang yang belum terjual, barangnya investi ini di kita, ada yang belum terjual. Nah, kita ngeliminasi profitnya sebesar apa? Sebesar persentase kepemilikan kita. Karena kan kita nggak punya barang itu 100% gitu. Kita kan punya persentase kepemilikan di investi kita. Gitu. Gitu sih. Gimana? Oke. Terima kasih ya. Iya. Kalau misalnya belum jelas, nggak apa-apa loh diulangi lagi. Aku mau nanya. Iya. Udah kok. Jadi berarti untuk baik downstream maupun upstream ini kita mengakui sebagai investor ini kita mengakui keuntungan di awal gitu. Iya. Apa namanya? Jadi kan kayak misalnya yang downstream kita menginginkan untung misalnya 5 juta. Berarti kita sudah mengakui 5 juta itu di awal. Iya, jadi gini. Jadi downstream itu kan kita punya sales, ya Iya. kita ngejual ke investinya Kita minta berapa, ada COGS-nya. investinya ngejual. Ya, sales COGS itu yang di laporan laba rugi kita tuh itu nggak berubah gitu. Itu sesuai kita. Nah, terus kita nih dapat untung juga kan dari investi. Iya. Kan kita metode ekuitas yang tadi investment pada income. Nah, terus ternyata barang yang kita titipin itu apa namanya? Belum kejual. Nah, maka kita eliminasi itu. Gitu aja sih. Kalau sales COGS-nya nggak berubah. Gimana? Jadi gini misalnya kita investor ngejual ke minta investnya buat ngejual kan. Terus
Misalnya salesnya 15, COGS-nya 10, berarti kita untungnya 5 kan. Iya, terus? Tapi si investi ini bilang cuma hanya untung 3, yang 2 belum kejual. Jadi kita mengakui 5 terus mengurangi 2 atau hanya mengakui 3 aja. Jadi gini, beda kasusnya. Yang mengakui 5 itu tetap diakuin 5 karena dia sales pada COGS gitu kan. Nah, Iya. terus yang dua tadi tuh masuknya other comprehensive income. Soalnya kita nyatetnya bakal income iya. from Iya, investment paham. pada. Jadi kayak jurnal penyesuaian gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh iya, oke. COGS-nya nggak berubah. Oke, paham. Ada lagi? Oke, udah cukup. Kasih ya. Oke. Gimana yang lain lanjut? Lanjut dulu aja ya, Teh. Oke, jadi menurut aku materinya cukup di situ sih. Karena yang di RPS itu cuma itu aja. Paling tambahannya kemarin yang ibunya jelasin tuh yang kita beli sendiri dari perusahaannya itu kalau kita beli sendiri dari perusahaannya itu tuh perusahaannya nerbitin saham lagi gitu loh. Jadi saham perusahaannya itu bertambah. Nah, kita tuh di situ urgensinya apa? Kita nyari persentase kepemilikannya. Makanya kemarin bisa 50% gitu. Nih. Kelihatan nggak PDF-nya? Kelihatan. Ini kan kemarin PT Sanjaya itu dia udah punya saham 20.000 itu. Nah, terus kita beli lagi sahamnya secara langsung 20.000. Berarti kan sekarang saham si PT-nya tuh 40.000. Nah, kita persentase kepemilikannya berapa? Yang kita beli tadi 20.000 per 40.000 gitu doang sih. Itu. Terus yang kita dari beralih metode itu juga penyesuaian ke RE aja. Jadi ini contohnya, awalnya kita belinya trading securities, berarti kita pakai metode cost. Kita udah catat nih pakai metode cost. Terus habis itu kita dapat dividen. Dapat dividen kita catat juga, tapi pakai metode cost. Makanya kita pakainya dividen income. Nah, terus waktu persentase itu berubah, kita kan nambah lagi tuh, beli 100. Berarti kita ngeluarin cash-nya 100 di kredit. Habis itu karena kita berubah metode, makanya yang investment in trading securities di awal tadi, kita kredit, kita balik gitu kan. Kan kita mau eliminasi yang metode cost. Terus masuknya mana? Masuknya investment in S karena dia udah metode ekuitas gitu. Terus jangan lupa pembagian dividennya juga kita koreksi. Koreksinya gimana? Koreksinya ini. Tadi kan dividen cash pada dividen income. Ya udah karena kita ngekoreksi berarti return earning pada investment. Kan seharusnya kita nyatetnya kalau pakai metode ekuitas kan cash pada investment gitu kan. Nah, cashnya udah ada tuh yang di awal, nggak mungkin kita akuin lagi. Nah, berarti penyesuaiannya itu tadi RE pada investment. Ini kalau kasusnya beda tahun dan udah tertutup, makanya kita pakai RE gitu. Nah, terus buat ngakuin income sama selisih value itu. Sama aja sih, cuman ini digabung. Jadi kayak yang kemarin.
Terus kalau yang waktu ngejual juga sama aja. Jadi kita dapat cash berapa? Kayak gitu, 460. Terus investmentnya dari PT Sakti kemarin kan totalnya kalau nggak salah 320.000 lembar saham nih. Ya kan awalnya. Terus habis itu dijual 200, berarti 200 per 320 dikaliin sama totalnya. Total saldo ininya 700. Nih. Kan awalnya 700 dan 4375 dari 200 per 320 kali 700 juta. Yang sisanya ini ya sisanya aja yang 262.500 berarti investment kita tinggal itu. Makanya ini yang pertama adalah gain karena kita juga dapat untung kan, gain on sale of securities. Terus kayak yang tadi kita berarti harus ngeliminasi kan karena metode kita berubah dari equity ke cost. Berarti kita ngeliminasi investment in PT Sakti. Kan tadi kita awalnya metode equity. Ya kan? Terus kita masukin ke investment in trading securities sebesar 270. Ini dari mana? Nih, diketahui nilai wajarnya 270 gitu. Nah, terus kalau ada untung kita catatnya apa? Kita catatnya gain on transfer of categories gitu. Karena transfer ini tadi metode gitu, perubahan metode kayak gitu. Udah itu. Gimana teman-teman? Oh iya, aku mau jelasin nih, ada yang masih bingung ini nggak? Ngelogikain yang mengalokasikan. Masih. Oke. Jadi nah, kemarin kan ini. Jadi kalau aku ngelogikainnya pakai investment. Tapi mungkin agak beda sama yang ibunya kemarin. Jadi kan kita kan belinya pakai fair value-nya kita sebesar 5 juta kan harusnya, makanya kita dapat goodwill 200. Nih kita. Jadi kayak total cash, total receivable, total inventory, itu kita kaliin persen kepemilikan kita dulu. Habis itu semuanya udah kita jumlahin, dapatnya ternyata totalnya 4,8. Berarti yang 200 itu goodwill kan. Nah, terus ternyata di book value-nya investee itu sebesar ini. 360.300.600. Berarti ada selisih sebesar 1.200.000. Caranya nyari book value-nya di investee sama ya, dikali 30% dari saldo awalnya. Nah, terus kita cari tuh yang beda tuh mana aja. Kalau yang di sini ada ini kan inventory dan sebagainya gitu. Terus kita kan pegang ini dulu. Kita kan bayarnya itu sesuai fair value gitu kan. Kita di awal udah nyatet investment in S misal pada cash gitu. Cashnya nggak bisa kita utik-utik lagi. Maksudnya kita udah ngeluarin duit segitu ya, nggak mungkin kita tarik lagi. Terus ternyata di catatannya si investee itu cuma 900, padahal kita menilainya itu 1.200 gitu. 1.200 ternyata dia cuman nyatanya 900. Berarti kegedean dong investment kita. Makanya investment kita dikredit gitu, dikurangin. Kalau aku ngelogikanya kayak gitu. Jadi ini kan. Jadi investment kita dikredit 300.000. Karena kita tadi, ulangin, kita tadi tuh bayar nilainya, menilai aset perusahaan tersebut tuh pakai fair value.
Ternyata sama si investasi cuma dicatat segitu loh di book value-nya. Oh, berarti investasi aku kegedean. Makanya aku kurangin tuh investment-nya di kredit sebesar 300 juta gitu. Terus, nih. Ini yang other current asset. Other current asset-nya aku nilainya 930. Ternyata di investornya di investinya nyatanya 990. Oh, investmentku kekecilan ternyata. Berarti aku harus naikin 60. Nah, makanya di sini jurnalnya adalah investment in Sawojajar pada income 60. Investmentnya di debit. Terus yang ini equipment. Equipment kan punya tahun ya, punya masa manfaat. Nah, di sini aku nilainya 2.400.000. Book value-nya mereka cuma 1,5. Investasi aku kegedean dong. Aku harus kurangin. Berarti aku harus nge-credit investment. Ya kan? Nge-credit investment nilainya berapa? Karena dia tuh punya tahun, punya masa manfaat. Kita harus amortisasi gitu. Kita harus alokasikan itu sebesar masa manfaat yang tersisa. 20 tahun. Berarti 900 itu dibagi 20, 45. Gitu. Nah, terus sekarang liabilities-nya. Di notes payable-nya tuh kegedean. Di notes payable-nya aku catatnya 540. Ternyata utang dia 600 loh. Berarti kan kita rugi kan? Rugi dalam artian utang kita tuh nambah gitu. Kalau aku ngelogikain gitu, kalau liabilities ya, kita rugi, kita ngakuinnya utangnya 540, ternyata utangnya 600 loh. Wah, utangnya tambah banyak dong. Kalau kita tambah banyak utang, berarti kita semakin rugi. Rugi 60. Makanya kalau kita semakin rugi, harusnya income kita dikurangin gitu. Dan dia punya tahun 5 tahun, makanya dibagi 5 gitu. Gitu sih. Kalau pakai yang logika investment tadi di liabilities, aku investasinya liabilitiesnya cuman aku nilai 540, ternyata 600. Berarti investasi aku kegedean dong. Karena ternyata masih ada utang 60 yang belum aku masukin ke investasi gitu. Utang itu kan ngurangin kan? Gitu sih. Gimana? Mantap. Etik, aku mau nanya. Iya. Berarti yang goodwill itu didimin aja ya, nggak usah diapa-apain ya? Iya, jadi kayak Ibu kemarin bilang, goodwill itu kalau kita yang pakai perusahaan asosiasi ini, kita tuh goodwill-nya sembunyi di investment. Kita sama sekali nggak nyatet goodwill kan di awal. Jadi ya udah nggak ada masalah. Nah, nanti penyesuaiannya itu di setiap tahun gitu, kayak direvaluasi lagi kan, misal asetnya tuh, aset si investi tuh gimana gitu. Gitu sih. Kalau biasanya mungkin kalau ngelihat contohnya kayak gini, bisa jadi soalnya cuma awal tahun doang. Kalau untuk tahun berikutnya, goodwill-nya nggak diapa-apain, cuman ini doang, kan soalnya dia udah masuk di investment kan, dan kita juga nggak nyatet yang namanya goodwill. Kecuali kalau yang ini tadi, kalau yang di pertemuan pertama tadi, kan kita nyatet tuh goodwill. Gitu. Menurut aku sih gitu. Gimana yang lain? Gimana? Ada yang perlu diulangin atau belum jelas? Aku paham. Oke, kita latihan soal bentar ya, dikit aja. Fawas mau bantu nggak?
Lanjut. Jadi aku pakainya workbook aja ya. Mungkin ini bakal jadi tugas kita yang sesuai RPS. Nomor 1 dulu. Nomor 1 nih, kita baca dulu. Pada 3 Oktober berarti dia interim membeli 15%. Berarti dia nggak punya pengaruh. Terus habis itu parnya 1.000, harga pasarnya 4,5. Memiliki 800.000 lembar beredar di awal 2017. Pada bulan Desember membayar dividen. Jadi kita dapat cash pada dividen revenue karena 15% kan. Terus dan memperoleh laba bersih karena 15% kita nggak catat. Terus nilai pasar wajar saham pada 31 Desembernya 5.000. Ya udah, kita Excelku kelihatan kan ya? Udah. Kelihatan. Jadi 3 Oktober kita langsung catat aja biasa investment in trading securities. Kan ini soalnya buatlah jurnal bagi P atas transaksi di atas jika saham dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara aktif. Berarti kita kan trading. Berarti investment in trading securities pada cash. Nah, berapa? Karena kepemilikan kita 15%, kali jumlah sahamnya 800.000, terus dikaliin sama nilai wajarnya 4,5. Terus udah. Terus kita nanti dapat dividen juga karena di sini nggak dicantumin Desembernya tanggal berapa. Jadi aku asumsiin tanggal 31. Bayar dividen 100 per lembar. Ya udah, berarti kita dapat cash pada dividen revenue sebesar 0,15 kepemilikan kita kali dividennya 100 per lembar dikali jumlahnya saham 800.000. Terus ada penyesuaian. Ternyata di akhir tahun nilai wajarnya berubah loh. Nilai wajarnya berubah jadi 5.000. Berarti kan ada selisih tuh. Awalnya 4,5, sekarang jadi 5.000. Berarti selisihnya tuh 500. Nah, di sini kan nggak dijelasin ya. Kayak apa namanya? Kayak gimana gitu jurnalnya kalau di buku ibunya. Nah, ini aku tuh jurnal menurut AKM kemarin. Jadi kalau dia trading, dia pengukurannya tuh pakai FVTPL, Fair Value Through Profit or Loss gitu. Nah, penyesuaian peningkatan atau penurunan nilainya pakai akun Fair Value Adjustment pada unrealized holding gain or loss income karena kita pakai metode FVTPL gitu. Sebesar berapa? Sebesar 500 tadi naiknya kali persen kepemilikan 0,15 kali jumlah saham 800.000 lembar gitu. Terus sekarang yang B dimiliki sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kebutuhan kas perusahaan. Nah, dia kan nggak langsung dijual secara aktif, beda sama yang A. Berarti dia masuknya available for sale securities. Sebenarnya nilainya sama aja. Bedanya di mana? Bedanya waktu di awal nih kita jurnalnya investment in AFS securities pada cash. Tetap nerima dividen juga tetap aja jurnalnya. Terus yang beda lagi waktu penyesuaian. Nah, waktu penyesuaian karena dia kan available for sale, dia belum dijual secara aktif. Nah, dia berarti sama aja non trading kan? Dia ukurnya pakai FVOCI, Fair Value yang Other Comprehensive Income itu. Nah, makanya penyesuaiannya investment in FS securities langsung ke investmentnya pada unrealized HGL equity, masuknya OCI gitu. Tapi yang buat penyesuaian ini aku benar-benar menyesuaikan AKM yang kemarin. Jadi
nggak tahu ibunya gimana. Begitu. Gimana? Lanjut. Lanjut. Oke, terus setelah ini kita bakal bahas soal nomor 5. Tapi aku agak ragu juga soalnya soal nomor 5 ini mikirku beda sama ini. Kan kita ada KJ workbook itu kan. Ada berbeda. Jadi nanti mohon koreksinya juga. Jadi nomor 5 ini soalnya yang interim tadi. Nih aku buka biar. Nih ya, diingat-ingat caranya. Jadi harga perolehannya udah jelas ya, kita cost of investment-nya dari mana, sambil nge-review lagi ya. Dari 800. Soalnya ini, dari membeli 40% saham PT Sinar sebesar 800, berarti kita ngeluarin duit 800. Ingat tanggalnya 1 Oktober nih. Jangan lupa. Terus net asset itu sama dengan aset dikurangi liabilities, ya, atau sama dengan equity. Ingat-ingat lagi. Net asset sama dengan aset dikurangi liabilities atau dia sama dengan equity yang kita punya. Itu 1.500 di 1 Januari. Nih, ekuitas awalnya di 1 Januari 1.500. Terus untuk untuk tahun 2016 punya net income 250 juta. Kan kita posisinya nih masih di 1 Oktober. Posisi waktu kita beli. Ceritanya kayak gitu. Berarti income-nya kita proporsikan. Karena kita asumsinya merata sepanjang tahun. Kita proporsikan 1 Januari sampai 30 September itu 9 bulan. Berarti 9/12 kali 250. Sebesar itu. 187. Nah, terus kita baca lagi. Dan mengumumkan dividen 1 September 2016 sebesar 1.500. Berarti karena dia bayar dividen, otomatis equity-nya dia berkurang kan, 150. Nah, terus ada bilang lagi, nilai buku aset dan liabilities PT Sinar 1 Oktober sama dengan nilai wajarnya, kecuali bangunan punya nilai wajar 600. Nilai bukunya 400, berarti ada selisih 200. Masa manfaatnya sejak 1 Oktober 20 tahun, berarti nggak ada masalah kan? Terus, tadi kan udah diketahui nih, net asetnya per 1 Oktober berapa? Segini. Terus, kepemilikan kita tuh cuman 40%. Berarti dikaliin tuh 40%, sama dengan segitu. Kita kan awalnya bayarnya 800. Ini ternyata kita dapatnya cuma segini. Itu berarti kita ada selisih lebih dong. Ada selisih lebih sebesar 185. Nah, terus tadi yang beda apa? Kenapa kok kita nilainya lebih besar gitu? Oh, aku tuh nilai bangunan itu tuh punya nilai wajar 200 juta lebih gede loh. Nah, makanya ini kita 185 tuh mengandung itu gitu. Jadi selisihnya tadi kayak yang rumus aku beriin, fair value dikurangi book value dikaliin sama persentase kepemilikannya. Berarti 600 kurangi 400 kali 40%. Oh, 80.000. Jadi sisanya karena dia positif adalah goodwill 105. Untuk transaksi 1 Oktobernya sama aja, investment pada cash 800 juta. Dah. Terus pada 31 Desember kita kan tadi ada profit 250.000. Nah, makanya kita juga dapat, tapi sesuai kepemilikan kita. Berapa? 40%. Kita baru join di Oktober. Berarti cuma 3 bulan. Berarti 40% kali 250 juta kali 3 bulan tadi, 3/12. Nah, terus ada excess value.
selisih lebih tadi. Berapa buat bangunannya? 80 juta. Dia punya masa manfaat berapa? 20 tahun. 80 dibagi 20 berapa? 4 juta. Nah, terus kita masih di situ berapa bulan? Masih 3 bulan. 3 per 12 bulan itu sama dengan 1/4. Berarti 4 juta dikaliin 1/4-nya berapa? 1 juta. Nah, berarti kita harus ngekoreksi itu. 1 juta income from PT Sinar pada investment PT Sinar. Kayak gitu. Jelaskan ya dari sini. Biar kita ingat-ingat buat ngerjain soal yang ini. Oke. Kita ngerjain soal nomor 5. Jadi kita baca soalnya dulu, disuruh ngapain? Jurnal saat beli, schedule analisis excess value, jurnal penerimaan dividen, sama jurnal akhir semester 2018. Oke. Nih, soal nomor 5. Pada tanggal 5 Maret, pasti jurnal pembeliannya 5 Maret ya, P membeli 300.000 lembar saham biasa, barnya 1.000, harga pasarnya 10.000. Nah, berarti udah jelas dong kita berapa yang kita keluarin. Nih, 300.000 lembar saham dikaliin fair value-nya 10.000. Berarti ada 3 miliar nih yang kita keluarin. Investment pada cash 3 miliar. Terus kita disuruh nomor 2-nya schedule excess value. Nah, uang yang kita kasih tadi berapa? 3 miliar. Kita taruh sini aja deh. 3 miliar kan? Nah, terus ingat kita belinya di 5 Maret. Berarti kita harus ngitung berapa sih equity dia di 5 Maret itu. Nah, kita baca posisi ekuitas tanggal 1 Januari adalah modal saham biasa, common stock atau share capital ordinary, 1 miliar. Terus agio-nya, share premiumnya 4,5 miliar. Berarti total berapa? 5,5. Saldo labanya, return earning-nya 2,5. Berarti 5,5 tambah 2,5, 8 miliar. Nih, equity per tanggal 1 Januari. Nah, terus kita lihat lagi posisi aset neto teridentifikasi, berarti equity tadi menunjukkan bahwa tanah memiliki nilai under value 200 juta, bangunannya over value 20. Jika ada belum teridentifikasi diakui sebagai paten atau gain from bargain purchase. Bangunan 10 tahun, patennya 5 tahun. S tidak menerbitkan saham lagi sejak awal 2018. Pembayaran dividen 100.000 pada 1 April. Laba semester pertama tahun 2018 itu sebesar 300 juta. Nah, terus berarti nih kayak yang aku bilang tadi, berarti equity yang 5 Maret mengandung apa aja? Mengandung equity di 1 Januari, 8 miliar tadi. Terus income-nya. Income-nya berapa? Ini, laba semester pertama, 300 juta. Jadi 300 juta dikaliin sama, kita kan masih Maret di awal. Jadi 2 bulan ya, masih Januari Februari kita dapatnya. Salah. Kita joinnya dari Maret. Gimana sih aku? Enggak. Oke. Kita tuh ini jadi ngitung saldo equity per 5 Maret. Berarti income-nya berapa? Income-nya yang udah dilaluin berarti. Kan saldo equity per 5 Maret. Income-nya udah dilaluin berarti 2 bulan, Januari sama Februari.
Berarti 2/6 karena dia laba semester. Terus pembayaran dividen. Pembayaran dividen dimasukin apa enggak? Enggak. Karena apa? Bayarnya lo tanggal 1 April, kita kan nyari equity di tanggal 3 Maret. Kayak gitu. Udah ya. Berarti ini equity 5 Maret berapa? Ya 8 ditambah ini kan. Oke. Terus investment kita berapa? Investment kita tuh berapa persennya dari itu? 30%. Kok bisa 30%? Aku bingung sih ini 30% dari mana. Kalau dikaji sih 30%. Tapi oke, aku paham. Bisa. Gini, jadi modal sahamnya kan totalnya ini 1 miliar. Ya kan? Nah, terus kita belinya 1 miliar ini kalau kita bagi sama nilai parnya 1.000, berarti total sahamnya berapa? 1 juta. Nah, terus kita belinya 300.000. Berarti persen kepemilikan kita berapa? 300.000 per 1 juta. Berarti 30%. 0,3 kaliin deh sama ini. Nah, terus berarti di sini ada excess value berapa yang kita keluarin dikurangin sama equity-nya. 570 juta. Nah, 570 juta ini harus kita alokasiin kan? Karena tadi ada yang over. Nih, tanah under value-nya 200. Tanah. Karena ini udah langsung diketahuin selisihnya under value over value, berarti kita pakai itu. Persen kepemilikan dikali over value under value 200 juta sama dengan 60 juta. 60 juta ini kalau dia under value berarti itu kan book value lebih rendah daripada fair value. Apa sebaliknya? Definisi under value tuh gimana menurut Book value kalian? lebih fair value-nya. under value itu book value-nya lebih rendah daripada fair value. Kayak benar ya tadi berarti. Under value itu book value-nya lebih rendah daripada fair value. Book value-nya kurang dari fair value. Oke. Terus kita ada apa lagi? Bangunan. Bangunannya over value, berarti book value-nya lebih dari fair value. Sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Sama kayak tadi. Benar nggak tuh? 20 juta. Nolnya kurang 1.
Oke. Terus berarti kita kan tadi disuruh ngalokasiin itu ke paten atau gain from bargain purchase. Kalian mau ngalokasinya kemana? Ke paten atau bargain purchase? Tapi sama aja sih. Jatuh. Paten gitu ya, kita bikin paten aja. Sebesar berapa patennya? Berarti sama dengan 570 tadi excess value dikurangin sama ini 60 juta dikurangin sama ini. Besar 5. Apa benar? Buildingnya tadi kan kalau tanah Ini enggak ditambah ya? iya, ini buildingnya yang salah nih. Apa namanya? Kalau tanah tadi kan dia ini kan apa tadi? Under value. Under value berarti ditambahin 60 juta harusnya. Terus kalau ini over value berarti dikurangin. Gitu. 16. Terus sudah. Habis itu kita ngejurnal. Ngejurnalnya di mana? Di tanggal yang soal nomor 2 suruh ngapain? Soal nomor 3. Jurnal penerimaan dividen di 1 April berarti. 1 April kalau kita nerima dividen berarti cash pada apa? Investment ya. Investment in S sebesar berapa? Sebesar persen kepemilikan kita 0,3 kali 100 juta. 30 juta. Terus yang nomor 4 jurnal akhir semester pertama. Akhir semester pertama tuh berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 30 Juni ya. 30 Juni. Kita ngapain aja? Kita nerima net income tadi. Ini kan ada laba semester ya. Kita nerima net income berarti apa? Investment in S pada income from S. Sebesar berapa? Income-nya 300 juta. Benar belum? Dikali persentase kepemilikan kita 0,3. Terus dikali bulannya kita udah join 4 bulan per 6. 60 juta. Terus habis itu kita buat amortisasi building juga. Tadi kan tanah sama bangunan itu over under. Bentar. Kita amortisasi building dulu. Jadi buildingnya tadi book value-nya lebih dari fair value. Berarti investasi kita kurang dong. Berarti kita harus nambah investment
ininya pada income. Sebesar berapa? Sebesar tadi ini 6 juta dikaliin sama buildingnya tadi 10 tahun, berarti dikali 1/10 ya. Kali 0,1. Kali 0,1. Terus bulannya tadi masih berapa bulan? 4 bulan. Per 12. Dia seharusnya nggak negatif ya, cuman karena kita ngambil dari yang atas jadi gitu. Terus ini yang buat patennya. Patennya tadi segini. Segini itu berarti dia harusnya sama kayak ini kan? Maksudnya sama gimana? Maksudnya sama itu, jadi paten kan sama kayak aset ya. Paten tuh bagian dari aset. Nah, kalau dia hasilnya positif, berarti dia yang under value tadi, yang sama kayak ini. Yang kita harus nambahin itu. Berarti karena ininya under value over value. Karena dia under value, fair value-nya lebih gede loh, berarti kita ngurangin investment kita. Berapa? Ini dikaliin patennya berapa tahun? 5 tahun. 1/5 tuh berapa? 0,2 ya. Dikaliin sama bulannya tetap sama 4/12. Tuh. Terus nah, kalau yang di KJ itu, di KJ workbook itu, tanah tuh nggak disesuaiin gitu. Jadi aku bingung tanah disesuaiin apa enggak. Bukannya enggak Tapi ya? kalau apa? Enggak nggak sih? Iya, karena dia ini kan nggak bisa didepresiasi itu kemarin. Ya udah berarti gitu. Sudah. Dari saya cukup sekian. Gimana, ada yang mau nanyain nggak? Ada yang mau tanya nggak? Mau nanya dong, Etik. Ya. Berarti kalau misalkan under value itu jurnalnya investmentnya yang di debit, bukan investmentnya nggak di kredit ya? Gini, definisi under value kan book value kurang dari fair value. Berarti fair value kita lebih gede, ya kan? Karena investasi kita nyatetnya sebesar, oh iya, di ini ya. Iya bener, di kredit kan investment. Gini, jadi book value-nya kalau investment under value, definisi under value kan book value-nya kurang dari fair value. Berarti fair value-nya lebih gede. Nah, kita ngakuisisi investment tuh pakai fair value. Berarti kita investasi tuh kegedean gitu. Karena kita investasi kegedean, makanya jurnalnya investmentnya di kredit. Gitu. Oke. Iya. Udah ngerti. Kasih, Etik. Oke.
Gimana yang lain? Kalau udah cukup dari aku sih cukup. Gimana Fawas mau nambahin silahkan. Teman-teman yang lain kalau mau nambahin juga monggo. Kalau aku cukup sih, yang lain silakan. Kita kuis materinya ini aja kan ya? Kalau dari RPS gitu dia cuman sampai ini doang, amortisasi excess value, identifikasi selisih nilai, akuisisi interim gitu. Jadi menurut aku ini udah mencakup soal ini. Tadi kan akuisisi interim tuh di 5 Maret. Selisih value udah, terus amortisasi udah. Gitu. Kalau dari RPS sih segitu. Tapi kemarin juga aku belum tanyain deh Fawas PJ-nya. Kuisnya sampai mana, Bu? Kelas Gitu. lain malah cuma TM1 ya, tapi nggak tahu juga. Kelas lain cuma TM1? Iya, kata teman-teman yang di kelas lain tuh cuma TM1, tapi nggak tahu juga, makanya juga tanyain. Tapi kemarin BCA-nya kayak TM1, TM2 nggak sih? Iya, temanku dikasih tahu dosennya sih, tapi beda-beda. Ada yang bilang TM1, ada yang bilang TM1, 2. Tapi yang diajar Dosko bilangnya TM1, cuma TM1 doang. TM1 doang. Soalnya cuma satu soal katanya problem. Iya katanya gitu. Makanya ntar Fawas tanyain aja Fawas apa? Ntar pengumpulannya gimana? Kan kalau kelas lainnya saya pakai GCR. Kita nggak ada GCR kan? Ya, oke. Menurutku itu screening sih. Aku bingung kalau misalkan dibilang di soal problem yang tadi kita kerjain itu tergolong problem nggak sih? Yang ini? Iya. Itu problem. Yang latihan soal tadi? Itu Itu problem namanya. Ini kasus kalau di workbook malahan. Ya, betul. Pikir kayak lebih panjang lagi gitu loh. Soalnya cuma satu kan aku pikir kayak berarti panjang nih jangan. Bayang-bayang kos ya, Van? Apa namanya? Kalau yang TM1 doang udah bisa kan ya? Harusnya bisa. Ya. Harusnya. Oke, dari aku cukup sekian. Terima kasih. Tadi nggak pakai salam, tapi sekarang aku mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Etik. Lagi nggak? Udah nih, udah. Makasih, Etik. Makasih ya, Etik. Iya, udah sama-sama. di apa namanya? Ditutup dulu ya. Ditutup Fani. Etik. Ya. Fawas. Mimpin doa Fawas. Ditutup. Ya udah. Mari kita akhiri tentir kali ini dengan baca doa agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan, semoga tentir ini membawa keberkahan bagi kita semua, ilmunya dapat kita serap, dan yang memberikan ilmu diberikan pahala sama Allah SWT. Amin. Mungkin itu aja. Terima kasih, aku belum menyiapkan dan Etik harus menyiapkan semuanya. Sekian dari aku. Fani mau ditutup atau nih aku tutup? Kamu aja. Udah, terima kasih. Sekian. Sampai jumpa di statistika terapan nanti siang. Terima kasih. Kasih semuanya. Makasih Etik. Makasih Etik especially. Ih, sayang banget sama Etik. Dadah, Assalamualaikum.